Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fillah wa akhwat fillah. Sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mana kita sudah sampai ke bab salat tatawwu, bab pembahasan tentang salat tatawwu. Apa itu salat tatawwu? Itu salat yang diistilahkan oleh keumuman kaum muslimin dengan istilah salat sunnah. Ya, di sini disebutkan oleh muallif penyusun kitab dengan judul tatawwu. Ya. Ini artinya apa? Ta'atun ghairu wajibah, ketaatan kepada Allah yang tidak Allah SWT wajibkan. Tatawwu itu bisa sholat, bisa sedekah, bisa puasa, bisa haji, haji yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Itu namanya tatawwu. Ya. Nah, yang dimaksud di sini salat tatawwu adalah salat yang tidak wajib hukumnya. Artinya sebagai tambahan pahala, Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, salat tatawwu tukammil bihi takmulu bihil faraid yaumil qiyamah. Jadi salat tatawwu itu hikmahnya Allah syariatkan. Ya. Hikmahnya Allah syariatkan salat tatawwu itu untuk menyempurnakan salat-salat yang fardu. Ya, untuk menyempurnakan salat-salat yang fardu, yang wajib. Itu sebagaimana disyariatkan puasa yang sunnah untuk menyempurnakan puasa yang fardu. Allah syariatkan sedekah yang sunnah untuk menyempurnakan sedekah yang wajib alias zakat dan seterusnya. Nah, ini hikmah di balik itu semua. Jadi itu bentuk rahmat kasih sayang Allah SWT kepada hambanya. Ya. Kemudian sebagian ulama ada mengatakan Allah SWT memerintahkan kepada kita, kepada manusia, itu perintah-perintah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang wajib itu namanya ra'sul mal. Apa itu ra'sul mal? Ra'sul mal itu modal pokok usaha. Kalau kita berdagang itu ada modal pokok usaha. Ya, nawafil. Adapun yang sunnah itu modal yang dapat dari keuntungan. Ya, modal yang dapat daripada keuntungan. Kurang lebih seperti itu. Kalau wajib itu modal pokok. Ya. Kemudian yang berikutnya ulama, ada tambahan faedah di sini, ulama berselisih paham mana ibadah yang tatawwu alias ibadah sunnah alias ibadah nafilah alias ibadah mustahabbah itu kurang lebih sama maknanya. Jadi ulama istilahkan kalau ibadah
yang wajib itu al-wajibah atau al-mafruḍah atau al-maktubah, itu kurang lebih namanya sama, wajib. Tapi kalau yang sunnah itu ada yang menyebutkan nafilah, ada yang menyebutkan tatawwu seperti di sini, ada yang menyebutkan mustahabbah, itu sama. Itu kurang lebih maknanya sama, artinya yang tidak wajib, yang apabila seorang hamba lakukan, dia akan mendapatkan tambahan pahala kalau diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama berselisih paham. Apa itu? Nah, mana amal sunnah atau amal tatawwu atau amal nafilah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, dari sekian banyak amalan-amalan sunnah. Ya, ada yang mengatakan amalan sunnah yang paling utama di sisi Allah itu jihad fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah. Jihad itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi misalnya jihad itu seperti ini. Misalnya negara kita di pemerintah mewajibkan misalnya wajib militer, ya kan, untuk berperang melawan penjajah atau orang-orang kafir. Nah, di sini masing-masing individu, kan ada individu-individu tertentu ya yang ditunjuk. Ya, itu namanya fardu ain. Jadi kalau sudah ditunjuk hidung kita sama pemerintah bulan, ya kan, darurat militer, itu wajib. Ya, sehat walafiat, ya, dan lain sebagainya. Cukup umur, akil baligh, itu jadi wajib, namanya fardu ain. Tapi orang yang tidak ditunjuk, mungkin belum terlalu emergency sekali, itu orang yang tidak ditunjuk itu kalau dia ikut menyertakan diri sukarela, itu namanya sunnah. Itu namanya sunnah, mempertahankan akidah dan negara. Nah, yang seperti ini kata sebagian ulama mengatakan itu jihad. Sebagian ulama ada yang mengatakan talabul ilmi, ya, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ada dua. Menuntut ilmu yang wajib, hukumnya wajib. Menuntut ilmu yang sunnah, hukumnya sunnah. Ini kan ada yang la yasi'ul abda jahluhu. Ada perkara-perkara ilmu yang tidak boleh seorang hamba itu tidak tahu. Artinya mutlak harus tahu. Ya kan? Kalau tidak tahu, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara dosa. Kalau tidak tahu, dia akan terjatuh ke dalam perkara dosa, baik itu dalam permasalahan akidah, baik itu dalam permasalahan muamalah, baik itu dalam permasalahan ibadah. Dalam permasalahan akidah misalnya seperti apa? Misalnya keberadaan Allah SWT yang maha kuasa, keberadaan Allah SWT yang maha mengetahui segala-galanya. Ya kan, ini kan perlu diketahui. Karena sebagian orang itu mengatakan Allah tidak tahu segala-galanya. Ya. Dan itu ada kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam, Allah tidak tahu segala-galanya. Allah cuma tahu global. Ya, tapi apa yang akan dilakukan seorang hamba, Allah tidak tahu. Wah, ini ada seperti itu. Terus ada juga kelompok sebagian orang yang menisbatkan kepada Islam, Allah itu tidak berkuasa segala-galanya. Nah, ini kan bahaya. Artinya, tapi itu ada yang disebutkan ke dalam Islam. Jadi, apa yang dilakukan seorang hamba itu mutlak kepinginnya hamba. Ya. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bahwasanya segala apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu dengan kuasa Allah. Iya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Banyak sekali ayat-ayatnya, demikian juga banyak sekali hadis-hadisnya. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Artinya apa yang kita lakukan itu atas kuasa, kehendak, izin, kadar, takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, itu kan sangat urgent untuk diketahui oleh seorang hamba. Iya. Dan seterusnya dalam perkara akidah. Misalnya dalam perkara ibadah kan tadi ada yang wajib. Bagaimana seorang hamba bisa melaksanakan sholat?
ya fardu yang wajib kalau sekiranya dia tidak pernah belajar mana yang pokok-pokok dalam perkara wajib, dalam sholat, dalam puasa. Itu kan ada sedikit banyak kan harus ada pengetahuan. Nah ini seperti itu dalam permasalahan muamalah misalnya, dalam permasalahan muamalah bertransaksi, berniaga, orang ada batasan-batasan yang wajib yang tidak boleh seorang tidak tahu. Kalau dia tidak tahu maka dia akan terjatuh dalam perkara yang haram, iya kan? Kalau dia tidak tahu dia akan terjatuh ke dalam perkara ternyata ini riba, ternyata ini hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT dan seterusnya. Itu ada standar minimal seorang harus tahu. Nah itu bagaimana caranya kalau tidak belajar, ya kan? Makanya Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tapi menuntut ilmu seperti apa? Ya tadi, ma la yasi'ul abda jahluhu. Yang seorang hamba tidak boleh tidak tahu, dia harus tahu. Kalau dia tidak tahu, dia akan terjatuh ke dalam perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Itu ada standar minimal. Nah, tapi kalau sudah ada tambahan rincian detail dan sebagainya, nah ini hukumnya sunnah, tidak sampai kepada perkara yang Allah SWT wajibkan. Iya. Kemudian hadis yang pertama dalam bab ini, hadis ke-284, an Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, semoga Allah meridhoinya, qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Faqala aw ghayra dhalik, faqultu wadak. Qala fa'inni ala nafsik bi kathratis sujud, rawahu Muslim. Ya. Artinya suatu kali baginda Rasulullah SAW berkata kepadaku, kepada sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, Nabi bersabda, wahai Rabi'ah, sal, mintalah. Ya. Wah ini kesempatan Rasul ya berkata kepadanya untuk mintalah, minta duit gitu, minta harta, enggak. Fakultu, lalu aku katakan, aku as'aluka murafaqataka fil jannah, aku cuman minta satu ya Rasulullah. Apa itu? Aku minta ya agar aku kurang lebih dekat denganmu di sorga. Jadi tetanggaan lah, ya tetanggaan dengan Rasulullah SAW di sorga. Murafaqah artinya yang selalu atau seringkali bertemu gitu, ya berteman atau berdekatan, kurang lebih seperti itu. Faqala aw ghayra dzalik, lalu Rasulullah SAW bersabda, enggak kepingin yang lain, kan aku suruh minta, ya minta kan banyak-banyak dong. Kena kata Rabi'ah, wah enggak itu aja deh, ya kan? Ya tapi kan itu sudah permintaan yang paling sempurna. Minta mau surga aja udah sempurna, apalagi pingin masuk surga tapi deket tetanggaan sama Rasulullah SAW gitu. Itu kan dahsyat. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya kurang lebih ya oke lah kalau gitu, ya kan? A'inni ala nafsik, tolong aku, kata Rasulullah, tolong aku. Jadi bukan aku tolong kamu, tolong aku. Tolong aku untuk hajatmu tersebut. Hajatnya tadi apa? Pingin deket dengan Rasulullah di sorga, tetanggaan sama Rasulullah di sorga. Tolong aku untuk kemaslahatan dirimu, untuk mengabulkan hajatmu tersebut, bikatratis sujud, untuk engkau banyak sujud. Artinya untuk engkau banyak sholat sunnah gitu.
bukan sekedar sujud, enggak. Untuk engkau banyak sujud. Ya, memperbanyak sujud. Semakin banyak sujudmu, semakin besar kesempatanmu untuk dekat aku di surga gitu. Semakin, artinya seperti itu. Bikasrati sujud, dengan untuk memperbanyak sujud. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Nah, yang bisa kita ambil pelajaran daripada hadis ini, ya, sahabat yang mulia Rabi'ah bin Ka'ab, salah seorang sahabat yang banyak berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kadang-kadang beliau bermalam bersama Rasulullah SAW. Ya, persiapan segala macam kebutuhan Rasulullah SAW beliau penuhi. Nah, ini suatu kali Rasulullah SAW berusaha untuk membalas kebaikan Rabi'ah, nggak tanggung-tanggung, coba mintalah. Cuman karena Rabi'ah ini permintaannya nggak seperti keumuman orang, minta duit ya Rasulullah gitu kan. Ya, pengen ini, pengen itu, pengen beli rumah, pengen beli kendaraan dan sebagainya. Enggak, dia langsung minta yang paling spesial. Ya, sebagaimana aku di dunia bersama engkau, ya, berkhidmat kepada engkau, selalu melihat engkau, selalu bersama engkau, maka aku pingin pula nanti kalau aku meninggal dunia, aku menjadi tetangga engkau di sorganya Allah SWT. Kata Nabi, mungkin yang selain daripada itu, minta kayak duit apa-apa, enggak, itu saja ya Rasulullah. Ya, kalau di dunia aku sudah dapat, aku senantiasa menghabiskan waktuku untuk berkhidmat kepada engkau. Maka jangan sampai nanti di akhirat aku jauh dari engkau. Ya, ini betapa cintanya sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu aja hajatnya. Ya, itu saja hajatnya. Nah, kemudian di situ Rasulullah SAW berpesan, ya, kalau begitu tolong aku untuk hajatmu tersebut, tolong aku untuk keinginanmu tersebut, untuk kemaslahatanmu tersebut yang sangat istimewa, agar engkau memperbanyak sholat. Cuman di sini sujud, kenapa disebutkan sujud? Karena sujud salah satu bagian daripada rukun sholat. Ya, sama seperti kadang-kadang di dalam hadis atau di dalam ayat itu sebagian rukun-rukun sholat itu sebagian rukun-rukun sholat itu dijadikan simbol sholat. Seperti di sini sujud, ya kan? Seperti qiyamul lail, emang cuma berdiri. Qiyam itu artinya berdiri. Maksudnya apa qiyamul lail? Ini sholat secara keseluruhan kan. Qiyam Ramadan, emang berdiri aja di bulan Ramadan gitu, udah berdiri aja. Kan harus ada ruku, harus ada sujud. Nah, ini namanya sebagian rukun-rukun sholat itu dijadikan simbol sholat. Seperti di sini sujud. Seperti ruku, Allah berfirman farka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang ruku. Emang ruku aja gitu? Enggak kan? Nah, itu ada berdiri, ada ruku, ada sujud gitu. Terus juga qiraah, ya kan? Qiraah juga ada sebagian sebagian hadis itu dijadikan simbol sholat. Karena apa? Karena salah satu rukun sholat itu membaca Al-Quran, yaitu maksudnya membaca surat Al-Fatihah. Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Ya kan? Qur'an al-fajr itu maksudnya bacaan sholat. Emang kita baca aja, baca Quran, baca Al-Fatihah saja kan? Tidak. Rukun-rukun sholat itu ada banyak, tapi kadang-kadang Allah dan Rasulnya atau bahasa syariat itu mengambil
salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat untuk melambangkan simbol sholat. Termasuk di sini sujud. Tolong aku untuk keperluan engkau agar hajatmu itu dipenuhi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah untuk memperbanyak sholat. Iya, untuk memperbanyak sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian nah, yang dimaksud di sini sholat seperti apa? Ya, sholat di sini sholat sunnah. Kenapa? Karena yang mungkin untuk diperbanyak itu sholat sunnah. Sholat wajib memang boleh banyak-banyak gitu, ya kan? Sholat duhur 2 kali gitu kan? Sholat asar 3 kali kan tidak bisa. Ya, tidak boleh ya. Sholat duhur ya sekali, sholat asar ya sekali, tapi kalau sholat duha 2 rakaat, pengen nambah 2 rakaat, pengen nambah 2 rakaat lagi, sampai kata ulama illa an yasha Allah, sesukanya, ya kan, sesukanya. Yang mungkin, nah boleh nggak tidak sholat duha? Ya boleh saja. Boleh nggak cuma 2 rakaat? Boleh. 4 lebih bagus, 6 lebih bagus, dan seterusnya, ya kan. Kemudian sholat sunnah wudhu misalnya setiap batal pingin selalu suci, siapa tahu dengan rahmat kasih sayang Allah kita meninggal senantiasa suci gitu kan, kita nggak tahu kapan aja kita bisa meninggal, ya kan. Makanya banyak sekali anjuran hadis-hadis yang menganjurkan kita itu kalau bisa menjaga wudhu gitu. Nah, ada tambahan pahala, ada tambahan faedah setelah menjaga wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah taharud wudhu. Boleh nggak batal nggak wudhu? Boleh-boleh aja, iya kan, kecuali kalau pas sudah mau masuk sholat wajib, maka jadi wajib dia. Tapi kalau misalnya sekarang batal, pengen wudhu, apa hukumnya? Bagus, sunnah, ya. Kemudian pengen tambah lagi 2 rakaat, lebih bagus lagi. Boleh nggak sholat setelah wudhu? Boleh. Tapi kalau wudhu kemudian sholat, lebih bagus, ya. Siapa tahu termasuk seperti kabar Rasulullah tentang Bilal. Jadi bukan Bilal mengada-ngada ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang suka senang berbuat bid'ah, mengada-ngada, berdalil dengan hadis Bilal. Ya, jadi suatu saat waktu Rasulullah SAW pergi Isra Mi'raj, Rasulullah dengar ada suara trompa. Ya, ada suara trompa. Kemudian pas Rasulullah SAW dikasih tahu itu trompanya Bilal. Ya, terus ketika Rasulullah SAW balik, Rasulullah tanya kepada Bilal, Bilal, apa amalan? Rasulullah nggak tahu secara spesifik. Kok bisa? Engkau itu masih hidup di dunia, tapi suara sendal engkau sudah sampai sorga. Dengan dahsyat. Apa amalanmu? Apa ya Rasulullah? Ya mungkin karena Bilal bilang, aku itu kalau batal segera wudhu, setelah wudhu aku sholat 2 rakaat, ya. Nah itu dia kata Rasulullah SAW. Nah itu bukan artinya Bilal yang mengada-ngada, enggak, karena perlu digarisbawahi banyak sekali hadis-hadis yang umum. Jadi Rasulullah bukan belajar dari Bilal belajar dari Nabi, yang dibalik-balik. Iya, ya. Bilal belajar dari Nabi. Nah, Bilal itu sudah pernah dengar hadis Nabi, anjuran. Jadi banyak sekali anjuran ketika orang itu batal kemudian berwudu sholat duha, itu banyak sekali faedah-faedahnya, banyak sekali. Bukan dari hadis Bilal. Nah, jadi Bilal sudah pernah dengar itu dari Rasulullah SAW. Yang jadi masalah Rasulullah itu kan nggak tahu apa sih yang spesifik amalan Bilal itu kan banyak sekali. Ya, salah satu wali daripada wali Allah SWT. Cuma Rasulullah ingin secara spesifik. Apa kiranya? Rasulullah kan nggak tahu ilmu gaib kan. Kira-kira ini Bilal lagi ngapain? Nggak tahu. Iya kan? Nah ini pas itu apa sih kira-kira? Mungkin ini ya Rasulullah. Iya mungkin itu kata Rasulullah SAW. Nah ini artinya di sini yang mungkin. Jadi dimaksud di sini kok bukan wajib? Ya kalau wajib kan nggak mungkin bisa ditambah.
ya kan? Nggak bisa mungkin ditambah-tambah ya, duhur ya sekali, nggak bisa berkali-kali. Tapi coba misalnya, selain jadi sholat sunnah itu secara garis besar ada sholat sunnah mutlaqah, ada sholat sunnah itu muqayyadah itu dawatul asbab, jadi ada sebabnya. Sholat duha itu sholat yang dilakukan karena masuk waktu duha. Ya, masuk waktu duha itu ya semenjak syuruk itu sudah waktu duha. Ya, sholat syuruk itu namanya sholat sunnah duha yang disegerakan di awal waktu sampai zawal, sampai menjelang zawal, sampai zuhur. Itu namanya. Nah, sholat mau masuk masjid, tahiyatul masjid, dia sebabnya apa? Karena masuk masjid. Jangan duduk-duduk sebelum kita sholat. Ya, sholat wudu, sunnah wudu, ada pencetusnya, penyebabnya karena kita berwudu. Sholat qobliyah subuh ada pencetusnya karena ini sudah masuk waktu subuh. Ya, sholat qobliyah zuhur karena ini masuk waktu zuhur dan seterusnya. Itu namanya dawatul asbab. Sholat-sholat yang ada pencetus dan sebabnya. Nah, ini seperti itu. Ada yang kedua, ya, atau sholat tahajud qiyamul lail. Nah, ini juga namanya ada pencetus dan penyebabnya. Ya, ada yang namanya sholat sunnah mutlaqah. Nah, sholat sunnah mutlaqah ini sholat sunnah yang bebas dilakukan kapan saja kecuali waktu terlarang. Waktu terlarang itu misalnya dari subuh sampai terbit matahari. Ya, ketika matahari berada persis di atas kepala sampai tergelincir masuk zuhur, setelah sholat asar sampai maghrib. Nah, sholat sunnah mutlaqah ini terlarang. Mutlaqah itu apa artinya? Itu dilakukan tanpa sebab. Nah, misalnya apa? Misalnya kita sudah sholat 2 rakaat ba'diyah zuhur, ya kan? 2 rakaat, ya kan? Kalau rawatib itu kan 12. Ada hadis yang menyebutkan 10, ada hadis yang mengatakan 12. Ya. Kalau ada hadis, jadi kalau 12 itu kan berarti 2 sebelum zuhur 4, 2 setelah zuhur 6, ya. Kemudian 2 setelah maghrib 8, 2 setelah isya 10, 2 sebelum subuh 12. Ini namanya rawatib. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang paling Allah cintai, ya, dibandingkan sholat-sholat sunnah-sunnah yang lain. Nah, bagaimana kalau kita sudah sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur tadi, ya, pengen nambah, silakan. Namanya sholat sunnah mutlak, 2 rakaat, rasanya pengen nambah lagi, silakan. Ya, nah itu kapan saja, iya terserah, selama waktunya tidak dilarang, selama waktunya tidak dilarang. Ya, misalnya qomatnya cenderung panjang, misalnya 2 rakaat ya, mau tambah lagi dong. Nah, yang pertama niatkan misalnya rawatib qobliyah zuhur misalnya kan, ya 2, terus masih 10 menit, ya kan, daripada ngelamun ngantuk tidur gitu, ya udah deh 2 lagi, boleh, namanya sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Nah, ini baik yang muqayyadah, yang mutlak, semakin banyak kita lakukan, semakin besar kemungkinan, ya, semakin besar kesempatan untuk menjadi tetangga dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kan bukan secara spesifik kepada Rabi'ah, kan umum sifatnya. Ya, berarti setiap kaum muslimin ada kesempatan untuk memperbanyak sujud alias memperbanyak sholat sunnah, ya, memperbanyak sholat sunnah agar bisa menjadi tetangga Rasulullah SAW. Ya, tetangga itu kan nggak mesti persis sebelahnya, ya kan? Mungkin selang 3 rumah, selang 4 rumah, atau satu komplek kan masih tetangga. Ya, nggak mesti. Kalau persis sebelahnya kan ya Abu Bakar, nggak bisa kita ambil kapling Abu Bakar, kapling Umar,
Kapling Usman, tidak bisa. Artinya paling tidak ya satu komplek dah gitu kan, seperti itu. Atau kalau enggak satu komplek ya komplek sebelahnya dikit gitu misalnya, seperti itu. Nah tentu tidak mungkin sama sholat kita mau ditandingkan dengan sholatnya Robi'ah, Al-Aslami atau sahabat-sahabat yang lain. Tentu sholat mereka kan sempurna, artinya khusyuknya, dan lain sebagainya, daripada kesempurnaan, bentuk-bentuk kesempurnaan sholatnya. Jadi bukan cuman sekedar gerakan fisik tentunya, sebagaimana pembahasan kita yang lalu. Kemudian yang berikutnya, tadi secara garis besar sholat sunnah ada dua. Tapi ini kita lebih rinci, sholat sunnah itu kalau lebih rinci dia terbagi menjadi 4. Ya. Yang pertama, sholat sunnah mutlak yang tidak terkait dengan sebab, tidak dengan waktu, ya, tidak dengan sholat wajib. Ya, maksudnya nggak ada pencetusnya. Sebab misalnya tadi sebabnya kita wudhu, maka kita sholat sunnah, ya kan? Ya, itu. Kemudian tidak kaitannya dengan waktu, sholat duha karena masuk waktu duha, ya kan? Atau bukan kaitannya dengan sholat wajib, sholat qobliyah zuhur, ya, sholat ba'diyah zuhur. Ini tidak ada. Itu namanya sholat sunnah mutlak, betul-betul tidak terkait dengan apapun. Selama tidak waktu dilarang, itu boleh. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang terkait dengan waktu. Ya, misalnya sholat duha terkait dengan waktu, sholat witir ya terkait dengan waktu, ya, sebelum subuh, ya, dari dari setelah isya sampai menjelang subuh. Nah, itu waktu kita untuk witir. Boleh di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Yang ketiga, sholat sunnah atau sholat tatawu yang muqayyad, yang terkait dengan waktu sholat fardu. Ya, itu namanya sholat rawatib. Ya, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dan seterusnya itu. Yang keempat, sholat sunnah yang terkait dengan sebab. Seperti apa? Tahiyatul masjid. Ya, karena kita masuk masjid sholat sunnah. Ya. Sholat wudhu, karena kita wudhu maka kita sholat sunnah wudhu. Ya, ini tapi kan rincian seperti itu kembali kepada dua, ada mutlak, ada muqayyad. Ya, nah ini tapi rinciannya seperti ini. Jadi sholat sunnah yang tidak terkait dengan sebab, waktu, dan kewajiban sholat. Yang kedua, sholat sunnah yang terkait dengan waktu, seperti sholat duha. Yang ketiga, sholat sunnah yang terkait dengan sholat fardu, itu sholat rawatib. Yang keempat, sholat sunnah yang terkait dengan sebab. Nah, sebabnya tahiyatul masjid, sebabnya wudhu, dan seterusnya. Kemudian di sini kita lihat yang berikutnya, faedah yang berikutnya, betapa betapa istimewanya cita-cita sahabat Robi'ah. Ya, itu kan istimewa sekali. Cita-citanya istimewa sekali, keinginannya, hasrat keinginan istimewa sekali. Ya kan? Kalau keumuman orang yang namanya, coba kita tanya kepada, mungkin kita punya asisten rumah tangga atau orang-orang yang membantu kita, mungkin ada sopir atau ada tukang kebun dan lain sebagainya. Coba, ada perlu apa? Pingin apa? Ya,
ya pingin beli motor baru deh gitu. Paling kan langsung keumuman orang seperti itu. Tapi ya Robiah pingin apa Robiah? Ya, pingin menjadi tetangga engkau di sorga ya Rasulullah. Yang lain apa? Enggak, itu aja deh. Coba kan, dahsyat kan? Ya, jadi keinginan, dan itu sekelas Robiah, apalagi sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya. Jadi ini kita lihat bagaimana keluhuran yang mulia daripada cita-cita sahabat Rasulullah SAW. Kemudian di dalam hadis ini ada keistimewaan. Apa itu? Bahwasanya seseorang itu wajib mencintai Rasulullah lebih daripada dirinya. Ya, jadi setiap muslim itu wajib mencintai Rasulullah lebih daripada mencintai dirinya. Iya. Apalagi orang lain. Maksudnya orang lain, kan yang paling kita cinta itu kan diri kita. Gue dulu dong, ntar lo belakangan. Kan seperti itu. Nah, tapi dalam hal kecintaan kepada Rasulullah itu harus di atas segala-galanya, bahkan terhadap diri kita. Artinya kalau seandainya Rasulullah SAW hidup, kita siap pasang badan untuk Rasulullah SAW, siap, harus siap. Ya, seperti para sahabat Rasulullah SAW itu misalnya di dalam peperangan dia pasang badan, ya, dan tidak sedikit sahabat Rasulullah SAW itu yang terbunuh kena panah, tombak dan lain sebagainya demi Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah itu tidak bukan penakut, bukan pengecut. Ya, ketika perang, di dalam perang, ya Rasulullah SAW sebagai komandan perangnya, sebagai pemimpin Rasulullah itu selain yang memberikan ilmu, jadi tugas Rasulullah itu juga sebagai panglima perang. Nah, kadang-kadang sebagian peperangan Rasulullah pimpin secara langsung, kadang-kadang sebagian peperangan yang urgent sifatnya Rasulullah SAW pimpin secara langsung. Nah, itu sahabat itu tidak disuruh Rasulullah SAW, itu spontan mereka, karena kecintaan mereka yang begitu kuat kepada Rasulullah SAW, seringkali mereka pasang badan untuk Rasulullah SAW. Kemudian di hadis tersebut ada isyarat bahwasanya sujud itu adalah gerakan di dalam sholat yang paling istimewa. Ada isyarat di situ. Walaupun ulama berselisih paham mana yang lebih bagus, mana yang paling afdol gerakan sholat antara sujud dan berdiri. Ya, sebagian ulama mengatakan berdiri lebih bagus karena di situ ada bacaan Al-Fatihah. Ya, sebagian ulama mengatakan sujud lebih bagus. Ya. Nah, rincian jawabannya tergantung. Ya, kalau bacaan kan zikir. Sholat itu kan selain gerakan, bacaan kan. Sholat itu selain gerakan, itu bacaan. Bacaan itu nama lainnya zikir. Zikir itu kan penyebutan. Ya. Udkur. Ya. Selain penyebutan, mengingat. Itu ada dua. Menyebut, mengingat, menyebut. Ya. Mengucapkan. Itu zikir. Nah, kalau yang sifatnya zikir, penyebutan, pembacaan, pelafalan, maka berdiri tentu paling afdol karena yang dibaca Al-Fatihah, yang dibaca Al-Quran. Sebaik-baik yang dibaca ya Al-Quran. Sebaik-baik Al-Quran adalah Al-Fatihah. Ya kan? A'dhamu suratin fi kitabillah. Bahwasanya surat yang paling mulia, yang paling agung itu adalah surat
Al-Fatihah. Makanya dijadikan rukun sholat. Ya, dijadikan rukun sholat. Nah, kalau dilihat ditinjau dari bacaannya, maka tentu berdiri itu paling bagus. Jadi bacaan yang paling bagus di dalam sholat itu Al-Fatihah. Berdiri itu tempatnya di mana? Ya di berdiri. Boleh nggak baca Al-Fatihah di ruku? Tidak boleh, haram. Tidak boleh juga bacaan di tempat yang lain, Al-Fatihah di tempat yang lain. Dia cuma posisi berdiri. Nah, jadi kalau bacaannya yang paling bagus itu ketika berdiri, karena yang dibaca Al-Fatihah, dibaca Al-Quran. Tapi kalau gerakannya yang paling bagus itu adalah ketika sujud. Ya, ketika sujud. Makanya Nabi bersabda, aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbi wa fis sujud. Ya, fa'akthiru bid-du'a faqamin an yustajaba lakum. Posisi yang terdekat. Nah, posisi. Ya kan? Posisi itu kan artinya apa? Kondisi kita. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah itu ketika sujud. Jadi dari antara posisi yang terdekat, di antara dari gerakan sholat yang paling terdekat dengan Allah itu adalah sujud. Ya. Tidak mungkin seseorang itu mendekat kepada Allah kalau tidak diridhoinya. Ini yang paling dekat dengan Allah SWT. Nah, itu tadi. Jadi itu rahasianya. Kenapa dianjurkan untuk banyak-banyak sujud, alias banyak-banyak sholat nafilah, berarti banyak-banyak melakukan sujud di situ. Dan itu posisi yang terdekat. Nah, karena kita itu sudah sangat dekat dengan Allah ketika sujud, maka manfaatkan momen terdekat tersebut, posisi yang spesial tersebut. Untuk apa? Untuk banyak-banyak berdoa, kata Nabi, mumpung di sujud. Ya, jadi heran kalau orang sujudnya pengen cepat-cepat gitu. Iya, ini. Jadi posisi yang paling afdol untuk kita berdoa itu di sujud, selain tasbih, selain subhana rabbiyal a'la dan seterusnya, itu untuk berdoa, sungguh-sungguh dalam berdoa. Fajtahidu fid du'a, banyak-banyak berdoa, sungguh-sungguh dalam berdoa, sangat layak untuk dikabulkan. Iya. Karena apa? Karena kita posisi dekat-dekat, paling dekat. Ya. Kalau kita minta hajat ya kepada makhluk, kepada pimpinan atau kepada orang tua atau kepada saudara atau kepada siapapun, itu yang layak itu kapan? Ya, pas udah deket. Masa jarak 15 meter kita teriak-teriak kita minta, bisa dikemplang kan? Tapi kalau sudah berduaan, ngomongnya juga pelan-pelan, lirih-lirih gitu kan, stel muka melas, itu kan orang iba gitu kan, jual iya, apa istilahnya tuh, memancing orang sebagai prihatin. Nah, itu posisi yang kita paling dekat dengan Allah itu sujud. Ya, sangat layak untuk minta kan gitu. Kalau minta kan berduaan dan dekat gitu. Ya, kalau di tengah keramaian rasanya nggak sopan gitu, tidak etis kan? Ya, tidak etis dan tidak layak gitu. Apalagi harus suaranya keras-keras gitu. Ya kan? Biasanya orangnya minta itu lirih, pelan, dekat kan, seperti itu. Nah, mana yang paling pas? Itu sujud, kata Rasulullah SAW. Sangat layak untuk dikabulkan, kata Rasulullah SAW. Iya, seperti itu. Tapi mungkin ini sebagai hadis ini sebagai prolog, ya. Mungkin barangkali ada pertanyaan. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Rasulullah SAW haji cuma sekali, pertama dan terakhir. Iya, pertama dan terakhir tahun
10 Hijriah. Ya, 10 Hijriah. Jadi Rasulullah SAW itu kan umurnya 63 tahun. 40 tahun diutus menjadi Rasul. Ya, kemudian 13 tahun tinggal di Madinah, berarti 53. Kemudian diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, tinggal di Mekah 13 tahun. Kemudian diperintahkan untuk hijrah ke Madinah itu sampai 10 tahun. Berarti berapa? 63, 40, 13, 10. Nah, pada tahun 10 Hijriah Rasulullah SAW pergi haji. Ya, pulang dari sana, pulang dari haji itu kurang lebih sekitar 80 hari Rasulullah meninggal. Ya, belum genap 3 bulan pulang haji Rasulullah SAW meninggal dunia. Itu kan momennya pas, memang pas. Jadi kenapa Rasulullah haji terakhir kali? Kenapa? Pertama, kenapa cuma sekali? Ya, karena memang yang memungkinkan itu cuma sekali. Umur Rasulullah 63. Kenapa? Pertama, Mekah itu masih dikuasai oleh musyrikin Quraisy, oleh kafir Quraisy itu sampai tahun 8 Hijriah. Iya, tahun 8 Hijriah. Nah, terus kenapa tidak tanggal 9 Rasulullah haji? Ya, ada beberapa jawaban. Yang pertama, tanggal 9 itu belum memungkinkan. Ya, belum memungkinkan. Kenapa? Pertama, itu masih banyak orang yang tidak paham hukum-hukum haji. Ya, itu. Misalnya apa? Misalnya, jadi kan selama ini orang Arab, bukan orang Arab sebenarnya, Bani Ibrahim, anak keturunan Nabi Ibrahim, baik dari kalangan Bani Ismail atau Bani Israel. Ya, jadi baik keturunan Ishak ataupun keturunan Ismail, kan ada dua. Nabi Ibrahim kan punya anak dua, Ismail dan Ishak. Ismail lahirlah orang-orang Arab, ya. Ishak lahirlah orang-orang Yahudi. Ya. Nah, ini semuanya pada pergi haji. Ya, semuanya pada pergi haji. Ya. Dari zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad pergi haji itu. Cuman sebagian literatur itu yang dari Yahudi itu berusaha untuk menutup-nutupin gitu. Ya kan? Padahal itu pergi haji. Jadi bagaimana kita dijumpai dalam hadis-hadis bahwasanya para nabi itu pergi haji. Ya, sebagaimana apa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, terus walaupun akhirnya beriring waktu sekian panjang, ribuan tahun itu, akhirnya belakangan ratusan tahun sebelum Rasulullah SAW lahir, itu yang haji cuman orang sekitar Jazirah Arab aja. Orang yang dari Afrika, yang dari Eropa, yang dari segala macam itu, ya mungkin sudah diroba-roba, akhirnya tidak pergi haji. Nah, tapi orang Arab itu dari penjuru negeri, mau dari Yaman kah, mau dari utara atau barat timur, itu mereka pergi haji. Mereka pergi haji. Cuman hajinya itu sudah banyak bid'ahnya. Artinya hajinya itu sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan Nabi Ibrahim. Nah, Rasulullah SAW itu mengembalikan lagi seperti inilah haji yang ditentukan oleh Nabi Ibrahim. Ya, melalui malaikat Jibril. Ya, jadi Rasulullah diajari oleh malaikat Jibril seperti ini loh yang dituntunkan bapak moyang engkau Nabi Ibrahim dan untuk umat manusia. Ya kan? Karena Allah perintahkan Nabi Ibrahim agar seluruh manusia, bukan cuma dari kalangan Yahudi dan Arab saja, tapi seluruh manusia, wa'adin finnas, seluruh manusia kata Allah. Ya, wahai Nabi Ibrahim, umumkan kepada seluruh umat manusia untuk pergi haji. Ya, untuk pergi haji. Nah, kenapa? Jadi banyak orang tidak paham. Akhirnya Rasulullah utus dulu Abu Bakar tahun 9, Abu Bakar jadi Amirul Hajj, pemimpin haji.
untuk mengajari apa? Hukum-hukum haji. Ya, hukum-hukum haji. Sebagian orang zaman dulu itu ada yang apa namanya, yang pergi haji itu sebagian suku, ya seperti suku-suku Quraisy itu, mereka kalau wukuf itu tidak mau wukuf di Arafah. Wukufnya apa? Di ujung Musdalifah. Kalau keumuman orang itu di Arafah, tapi kalau untuk Quraisy karena mereka itu merasa aslinya keturunan Nabi Ibrahim dan sebagai kuncennya Ka'bah, ya kan? Kan yang jagain Ka'bah kan dari turun-temurun kan orang-orang Quraisy. Nah, mereka merasa mereka lebih tinggi derajatnya, ya mereka nggak mau keluar Arafah. Kenapa? Arafah itu kan wilayah halal, bukan wilayah haram. Jadi kan itu kan ada wilayah haram kan, ada batasnya tuh. Nah, ada batas. Nah, itu ada wilayah haram, wilayah halal. Nah, ini mereka tetap, oh kami ini orang suci, orang spesial, kami cuma di sini. Nah, itu dikasih tahu. Zaman Abu Bakar kasih tahu. Terus orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak boleh pergi haji kan. Kalau dulu kan pergi haji tuh, mereka kan musyrikin tapi pergi haji kan. Iya, mau musyrik, mau ini tidak boleh. Karena itu apa namanya? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tidak boleh. Iya. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hadza. Ya. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir itu najis. Najis apa? Bukan badannya. Jadi nggak perlu kita kalau salaman sama orang kafir cuci tangan 7 kali, nggak perlu. Itu mereka bukan najis, tapi najis apa? Akidahnya. Akidahnya najis. Ya, tidak suci. Kan najis itu lawannya suci. Suci itu apa? Ketika seorang memurnikan keyakinannya hanya kepada Allah. Tapi kalau keyakinannya pada wali ini, keyakinannya pada dedemit ini, kepada dewa ini, itu bukan suci lagi, berarti najis sudah. Nah, itu Abu Bakar disuruh Rasulullah, jangan setelah ini tidak boleh lagi. Nah, ini dipelajari, jadi tidak boleh. Tidak boleh orang-orang musyrikin, orang kafir untuk pergi haji. Karena ini Allah SWT yang memerintahkan seperti itu. Karena aturannya dari zaman Nabi Ibrahim seperti itu. Nabi Muhammad SAW Allah perintahkan untuk mengembalikan kembali kemurnian ajaran Nabi Ibrahim. Ya, itu. Kemudian tidak boleh telanjang bulat tawafnya. Ya, coba orang Arab zaman dahulu sekiranya tawaf aja telanjang bulat, apalagi nggak tawaf. Ya kan itu, tawaf di Ka'bah telanjang bulat mereka. Telanjang bulat. Ngeri nggak? Gimana itu? Ya, orang pakai baju ihram rapi, banyak yang pingsan, apalagi tawaf telanjang bulat, mati kejang semua kita. Ya kan, dari seluruh dunia telanjang bulat. Memang seperti itu faktanya, dan mereka buat aturan seperti itu, buat bid'ah seperti itu. Bisa dibayang nggak? Wah, mending nggak usah haji deh kalau gitu kan. Masa pergi haji pengen khusuk-khusuk, pengen menangis di hadapan Allah SWT, ya apa namanya, kemudian melihat pemandangan seperti itu. Telanjang bulat, ya oryan. Nah ini, itu jadi orang, kalau bukan orang Quraisy itu jadi sudah dibuat semacam kesepakatan umat seluruh dunia sebelum Nabi Muhammad SAW. Akal-akalan setan itu kan pasti setan. Jadi kalau bukan orang apa namanya Quraisy itu dia harus telanjang bulat. Ya, nggak laki nggak perempuan itu. Wah, ngeri kali. Ya kan? Ini tidak ibadah itu jadinya nanti, ya kan, ditawaf. Coba lihat. Nah, itu diajarkan oleh Abu Bakar, itu salah satu, itu sekian banyak alasannya. Kemudian alasan yang lain, kenapa Rasulullah SAW tunda, ya karena itu namanya Amul Wufud. Amul Wufud itu banyak utusan dari seluruh dunia datang ke Rasulullah SAW untuk belajar Islam, pokok-pokok Islam. Jadi ada sahabat yang dari Oman, dari Bahrain, dari mana-mana gitu, dari penjuru-penjuru Islam, dari penjuru-penjuru Jazirah Arab itu datang
ke Rasulullah SAW. Ada yang datang seminggu, ada yang datang sebulan. Belajarlah. Ini sholat seperti apa, puasa seperti apa, haji seperti apa, zakat seperti apa, belajar gitu. Diutus ada utusannya, utusan-utusannya dari penjurunya, dan itu salah satu atau dari sekian banyak alasan kenapa Rasulullah SAW pergi haji tahun 10 Hijriah bukan 9. Ya, bukan 9. Jadi ini hal yang sifatnya emergensi. Kenapa Rasulullah SAW diam dulu di Madinah sebelum pergi haji tanggal 10. Itu ketika diutus menjadi nabi. Walaupun diterangkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah juga pernah pergi haji, tapi waktu itu belum jadi nabi. Ya, dulu Rasulullah SAW sebelum jadi nabi pernah pergi haji. Cuman subhanallah, memang Allah berikan taufik dan hidayah Rasulullah SAW, sehingga apa yang Rasulullah SAW lakukan itu persis seperti Nabi Ibrahim. Allah kan pengen jaga Rasulnya, jadi semacam ada ilham. Makanya ketika orang-orang Quraisy itu wukufnya semesti tanggal 9 itu wukuf di Arafah, Rasulullah benar-benar wukuf di Arafah. Nah, sebagian sahabat yang dulunya sama-sama musyrikin, kan masih musyrik dulu sebelum ada Rasul, masih jahiliyah kan, belum dibangkitkan Rasulullah SAW, belum diutus, itu ada sahabat yang lihat, ya nanti jadi sahabat, ya loh ini kenapa kok Muhammad wukuf di sini? Orang-orang Quraisy semuanya wukufnya di Musdalifah. Ah, itu sudah tanda tanya besar. Ini aneh nih. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu kan tokoh. Jadi orang Arab Quraisy itu sudah sepakat, tidak ada silang sengketa. Kalau sekiranya Abu Thalib itu meninggal dunia, itu yang menjadi pemimpin mereka itu Nabi Muhammad. Artinya kalau di zaman sebelumnya masih ada, kami kan Quraisy itu kan banyak puak-puaknya. Ada Bani Makhzum, ada Bani Adi, ada Bani Zuhra, ada Bani Umayyah, ada Bani macam-macam kan, ada Bani Hashim. Sebelumnya masih apa? Masih silang sengketa. Oh, kami yang bagian ini ya, kami bagian ini. Enggak. Rasulullah SAW itu mereka sudah sepakat, nggak ada lagi yang silang sengketa. Pokoknya nanti ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf dan seterusnya. Ini dia Muhammad, jangan yang lain. Mereka sudah sepakat. Ya, sampai akhirnya Rasulullah diutus menjadi nabi. Sampai akhirnya Rasulullah mengajarkan tauhid. Nah, ini keberadaan Rasulullah SAW itu sudah jadi bukan jadi rahasia umum, bukan jadi rahasia, sudah semua orang tahu bakalan jadi rajanya Quraisy. Kalau jadi raja Quraisy berarti jadi raja Arab, itu Nabi Muhammad SAW. Makanya ada istilahnya Al-Amin dan segala macam, itu artinya semua orang ridho, radina bil amin. Jadi kalau ada silang sengketa, ada ribut-ribut, datang Rasulullah sudah, ini atur nih damainya seperti ini, mereka semuanya puas. Kalau sebelumnya nggak bisa, perang dulu kita, ya bunuh-bunuhan dulu kita. Tapi kalau Rasulullah datang, mereka setuju. Coba, artinya mereka tuh sangat paham lah karakter Rasulullah SAW. Artinya bahkan paman-pamannya semuanya, keluarganya, sepupunya Rasulullah SAW itu tidak ada merasa nanti saya lebih berhak daripada Muhammad, nggak ada. Nanti semuanya sepakat, semuanya setuju Muhammad SAW. Makanya ketika Rasulullah wukufnya di Arafah, orang Quraisy melotot. Kok ada apa nih Muhammad, ya kan? Nah, itu hajinya Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi nabi, ya sebelum diutus menjadi nabi, ya sebelum datang malaikat Jibril, sebelum Rasulullah SAW disamperin malaikat Jibril, ya belum 40 tahun berarti. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Ya. Ada lagi barangkali? Ya. Tentang zikir. Kita tahu ada zikir terikat tempat, terikat waktu, dan terikat jumlah. Zikir mutlak yang bagaimana? Iya, zikir secara garis besar ada dua, sama tadi sholat garis besar ada dua. Ada zikir muqayyad, artinya zikir yang terikat waktu dan tempat, ya kan? Waktu dan tempat serta keadaan. Iya. Ada zikir mutlak.
zikir mutlak itu zikir yang tidak terikat waktu, tempat, keadaan. Ya. Nah, kalau zikir yang muqayyad itu harus ikut seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya baik jumlahnya ataupun gerakannya, lafadznya. Seperti misalnya apa? Seperti zikir sebelum tidur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim tahya, jangan dikarang-karang, udah itu aja. Ya. Subhanallah sekian kali, alhamdulillah sekian kali, kemudian baca Al-Fatihah, baca apa? Ayat kursi, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nggak usah tambah-tambahin baca Al-Fatihah, nggak usah tambah-tambahin baca Yasin, nggak usah. Iya kan? Karena apa? Karena itu terikat dengan waktu. Ya udah. Terus berarti apa? Apa yang dibaca Rasulullah kita baca itu aja. Iya. Pas. Ya, pas itu. Boleh kurang, nggak boleh nambah. Iya kan? Kita cuman baca ayat kursi aja, boleh. Iya kan? Tambahin lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lebih bagus. Tambahin lagi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, lebih bagus. Ya, tapi yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan Nabi SAW, itu namanya zikir muqayyad. Sama seperti zikir muqayyad, zikir yang terikat dengan waktu setelah sholat. Iya. Apa yang dibaca Nabi, ya itu kita baca. Itu jangan mengada-ngada, jangan ditambahin, jangan dikurangi, udah itu aja. Seperti Rasulullah SAW. Astagfirullah, 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 dan seterusnya. Allah mantasalam, minkasalam, itu, ya kan? Seperti apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Itu namanya zikir muqayyad. Atau zikir keluar rumah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Kemudian Allahumma inni a'udzuka min azilla wa zalla dan seterusnya. Zikir naik kendaraan. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin dan seterusnya. Itu namanya zikir muqayyad, terikat waktu, keadaan dan tempat. Ya kan? Masuk masjid. Ya kan? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya. Keluar masjid dan seterusnya. Jadi itu adalah zikir yang terikat dengan waktu, keadaan dan tempat. Cukup apa yang diajarkan Nabi SAW. Ya. Itu gini, ya. Setelah kita sholat maghrib, ya kita menunggu isya. Ya. Nah, itu tadi kan sudah zikir yang terikat waktu dan tempat, Ya. jumlah. Ya. Nah, terus kita mau zikir lagi misalnya, itu zikir yang baik yang bagaimana? Ya. Apakah seperti misalnya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, itu kan terikat jumlah, ya kan, 100 kali itu. Saya tanya, apakah itu boleh juga antara lain selain kita baca Al-Quran? Baca Al-Quran juga kan bagian dari zikir. Tapi kita nggak baca Al-Quran misalnya, sesudah baca Al-Quran kita berzikir lagi, apa yang lebih baik? Ya ini saya mau jelasin. Saya bahas prolog tadi supaya semakin jelas. Kalau tadi kan sudah jelas Pak ya, zikir yang namanya terikat. Ya. Bagaimana kalau sudah selesai? Ya kan, misalnya setelah sholat tadi, setelah ba'diyah sholat, setelah istighfar sudah, Allah salam sudah, kemudian subhanallah sudah, alhamdulillah sudah, ayat kursi sudah, Al-Ikhlas, Al-Falaq sudah, habis nih. Terus boleh nggak kita zikir lagi yang lain? Boleh. Namanya zikir mutlak. Zikir mutlak itu zikir yang lepas, tidak terikat dengan waktu, keadaan, posisi dan tempat. Jadi apa? Ya mau baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, mau baca istighfar, mau baca sholawat, mau baca Quran, itu tidak masalah. Tidak apa. Jadi mau baca kalimatani habibatani ila rahman takilatani fil mizan khafifatani al-lisan subhanallah bihamdi subhanal azim. 2 kalimat yang sangat dicintai Allah, yang ringan di lisan dan berat di timbangan amal, subhanallah bihamdi subhanal azim. Mau ratusan kali, ribuan kali nggak ada masalah. Nah itu, ya. Nah kalau zikir yang mutlak jangan dibaca di muqayyad. Ya, jangan dibaca di muqayyad. Jadi setelah jangan dibaca misalnya setelah setelah sholat, karena setelah sholat ada zikir sendiri gitu. Nah atau misalnya waktunya duha seperti sekarang,
Ya kan? Ya zikir mutlak. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, la haula wala quwwata illa billah. Balik lagi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, la akbar, la quwwata illa billah. Terus semakin banyak semakin bagus. Iya. Sama istighfar. Ya, karena yang paling bagus itu istighfar. Ya, paling banyak yang dibaca oleh Nabi itu istighfar. Ya kan? Kenapa? Karena amal ibadah kita itu belum tentu diterima Allah. Dosa sudah pasti. Logikanya seperti itu. Iya kan? Amal ibadah kita itu tidak ada jaminannya diterima Allah SWT. Kita bukan Allah. Kita cuman, makanya ada namanya beribadah itu roja, berharap agar amal ibadah kita diterima Allah. Kalau kita sudah pasti tahu amal ibadah kita diterima Allah, kita tidak roja lagi namanya. Kalau tidak roja lagi berarti kita tidak beribadah. Kalau tidak beribadah, ya bagaimana mau mungkin Allah terima? Jadi ada orang yang sholat dia tidak beribadah. Kenapa? Karena dia tidak roja. Dia tidak berharap, makanya ada istilahnya harap-harap cemas agar amal ibadah kita diterima. Ya kan? Jadi suatu hal kepastian amal ibadah kita itu belum tentu diterima. Dan suatu hal kepastian kita pasti berdosa. Pasti berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Setiap hari, setiap saat. Iya. Kenapa kita dikatakan ulama setiap saat berdosa? Ya kan hadis-hadisnya banyak, ayat-ayatnya banyak yang menunjukkan setiap manusia itu setiap saat berdosa. Kenapa? Karena setiap saat nikmat yang Allah berikan kepadanya itu miliaran, triliunan, dia nggak sadar. Dia tidak sadar, kalau tidak sadar berarti tidak bersyukur. Iya kan? Nikmat itu kan ada secara langsung, ada secara tidak langsung. Ya. Pernah nggak kita minta ada oksigen di alam semesta ini? Nggak ada, tapi Allah kasih. Nggak minta loh. Ya, pernah nggak kita minta ada matahari? Nggak minta, Allah kasih. Coba kalau nggak ada oksigen, nggak ada matahari, bisa nggak kita hidup? Pernah nggak kita syukur secara spesifik, ya Allah, alhamdulillah engkau kasih matahari, alhamdulillah engkau kasih? Nggak pernah kan? Kurang ajar nggak kita? Kurang ajar. Belum lagi nikmat kesehatan mata, telinga dan seluruhnya. Tadi kita sholat, kita ya udah, ya itu ritual rutin, ya udah ngapain bersyukur secara spesifik? Nah itu kekurang ajaran kita. Berarti apa? Setiap saat kita itu kurang ajar kepada Allah. Iya kan? Setiap saat kita pasti tidak bersyukur kepada Allah SWT. Ya, makanya Allah marah sekali ketika orang itu tidak mengakui nikmat itu dari Allah. Iya kan? Makanya Allah katakan wa in ta'uduni wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu ni'matallahi tuhsuha innal insana dzalumun kafar. Jadi Allah itu memberikan kepada kalian, menganugerahkan kepada kalian setiap yang kalian minta dan setiap lebih banyak lagi yang tidak kalian minta. Kalian nggak sadar, Allah kasih sudah, ya kan? Makanya kata Allah, kalau kamu berusaha menghitung nikmat Allah, mustahil kamu bisa menghitungnya. Itu baru menghitung, mendata. Apalagi mensyukurinya. Orang data aja kita nggak bisa, ya kan? Karena bersyukur itu kan dibangun di atas mengenal nikmat. Tahu dulu, oh ini nikmat, baru kita syukuri. Ini kenal aja enggak, sadar aja enggak, ya kan? Enggak, berarti kalau nggak sadar kita nggak akui itu. Bagaimana tidak mengakui nikmat mau dikatakan bersyukur? Makanya Allah katakan innal insan la dzalumun kafar. Sejatinya karakter aslinya manusia itu la dzalumun kafar, sangatlah amat zalim, tapi dia mengklaim adil. Ya kan? Kafar, sangatlah amat kufur, tapi dia mengklaim syukur. Nah, makanya disitulah itu rahasianya. Kenapa zikir yang paling banyak diucapkan Nabi itu istighfar. Ya Rabbi firli wa tub alayya innaka tawwabur rahim, astaghfirullah atubu ilaih, seterusnya. Jadi bentuknya konsepnya istighfar. Makanya manusia yang paling mulia di sisi Allah, manusia yang paling banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah. Siapa yang paling banyak bertobat istighfar? Ya Rasulullah SAW. Jadi semakin mulia seorang hamba, semakin banyak seorang hamba bertobat istighfar Allah, semakin mulia di sisi Allah. Jadi tidak mungkin derajat kemuliaan di sisi Allah akan digapai tanpa tobat dan istighfar. Nah ini makanya itu rahasianya. Kenapa seluruh nabi itu dipuji macam-macam. Oh, nanti kan ada syafaat tuh, syafaat kubro. Jadi semua manusia nanti di padang mahsyar datang ke Nabi Adam, kemudian datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim arahkan kepada Nabi Musa, Nabi Musa arahkan kepada Nabi Isa arahkan kepada Nabi Muhammad. Semuanya dipuji macam-macam. Nabi Adam dipuji dengan Abul Bashar,
bapak moyang manusia yang Allah ciptakan langsung dengan dua tangannya. Dalam hadis kan seperti itu. Nabi Nuh abdan syakura, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, Nabi Musa Kalimur Rahman, makhluk atau nabi yang diajak bercakap-cakap langsung oleh Allah SWT. Nabi Isa Ruhullah. Nabi Muhammad apa pujiannya? Abdun ghafarallahu ma taqaddama min dami wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang telah Allah ampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ya, itu rahasianya. Jadi apa? Semakin jadi kalau ingin dapat derajat ketinggian di sisi Allah, itu semakin berharap kepada Allah agar dosa diampunkan oleh Allah SWT. Itu. Nah, makanya itu rahasianya kenapa lebih layak secara logika juga itu, dan secara syariat kenapa lebih banyak beristighfar dianjurkan dibandingkan yang lain-lain. Seperti itu rahasianya. Jelas ya? Iya. Iya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam sholat saya membaca suratnya yang saya sudah tunjukkan suratnya karena keterbatasan hafalan saya. Dan di rakaat kedua dengan bacaan yang sama seperti Al-Ikhlas itu selalu Ustaz di rakaat kedua supaya saya tidak lupa rakaatnya. Itu yang pertama. Kedua, di dalam sujud saya berdoa dengan doa yang selalu sama. Apakah itu dibolehkan atau harus berubah susunannya Qur'annya supaya tidak sepertinya bacaannya yang wajib di dalam sujud? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Bacaan boleh saja sama terus. Boleh saja sama terus. Nggak ada masalah. Misalnya bacaan kan doa istiftah macam-macam tuh. Banyak. Allahumma ba'id baini, ada Allah akbar kabira, ada macam-macam deh. Terus setelah kalau Al-Fatihah kan nggak macam-macam. Al-Fatihah ya Al-Fatihah aja kan. Nah, yang macam-macam kan setelahnya. Mau baca panjang, mau baca pendek, mau baca juz 1, 2, 3 sampai juz 30 tidak ada masalah. Iya. Demikian juga doa macam-macam. Iya. Kalau mau baca satu boleh. Tapi kata ulama sebaiknya itu ganti-ganti. Ganti-ganti. Kenapa ganti-ganti? Yang pertama itu dikarenakan kalau kita baca satu model itu seringkali kita mengucapkan tanpa kontrol. Kok sudah sampai sini? Ya kan? Nah ini. Tapi kalau kita istihdar itu menghadirkan, ini mau baca ini. Selang-seling aja, nggak usah. Kalau dua aja itu sudah mulai. Tadi baca ini. Itu lebih menghadirkan hati. Sama seperti berdoa. Kadang-kadang minta hidayah, kadang-kadang minta ampunan kepada Allah SWT, kadang-kadang minta ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima Allah, rezeki yang halal dan sebagainya. Nah ini makanya itu kenapa Nabi ajarkan dan tuntunkan banyak bacaan, banyak ini. Nah itu artinya sebisa mungkin jangan satu model. Supaya apa? Supaya kita tidak lepas kontrol. Kenapa? Seringkali lisan kita iya otomatis keluar tapi tanpa kita mikir, kok sudah minta ini ya, kok sudah baca ini ya. Akhirnya lepas kontrol di sini. Itu hikmah kenapa kata ulama, kenapa Nabi SAW itu tidak satu model membaca istiftah, membaca surat, nanti di asar ini di maghrib ini qobliyah ini dan segala macam, kan beda-beda itu. Termasuk zikirnya, termasuk doanya. Supaya apa? Supaya ketika kita membaca, ya itu kita menghadirkan hati. Tapi kalau sudah satu model, itu sering kalinya apa? Lost dia. Kok sudah selesai? Kok sudah takbir aja? Nah itu salah satu hikmahnya. Kalau mau boleh, ya boleh saja. Tidak ada masalah. Jelas ya?
apa namanya, sebisa mungkin jangan spesifik kok. Jangan spesifik. Jadi kedua harus ikhlas terus. Nah, ini kita tidak boleh membuat spesifik yang tidak dispesifikkan, mengkhususkan yang tidak dikhususkan oleh syariat gitu loh. Terus bagaimana supaya tidak lupa? Ya harus fokus ibadahnya. Harus berusaha untuk fokus, khusyuk ya. Dan ini kan yang membuat kita seringkali lupa itu kan karena kita tidak khusyuk gitu. Tidak khusyuk sehingga ini sudah rakaat yang keberapa? Padahal sujud kita sudah 3 kali, masih kurang juga. Ya kan, karena tadi begini, setan itu pintar. Setan itu pintar. Dia tidak menggoda kita dengan satu model. Ya, kadang-kadang di waktu zuhur dia goda kita dengan model ini, di waktu asar goda kita model ini. Jangankan itu. Di rakaat pertama dia kasih godaan yang seperti ini, rakaat kedua seperti ini, rakaat ketiga itu kan selalu. Tidak mungkin setan itu pamit dari kita 1 detik pun. Jadi jangan dipikir itu kan setan. Jadi setan yang membuat kita lalai, setan yang membuat. Nah, ini makanya kenapa kita diminta baca ta'awud ya ketika sudah mulai lalai, bahkan ketika di tengah-tengah sholat pun baca ta'awud ya, kepada Allah SWT. Kenapa? Karena itu setan itu paling benci ketika orang sholat. Paling benci. Ya kan? Ketika kita sholat itu setan paling benci. Nah, akhirnya apa? Ya, kita nggak tahu. Mungkin kalau kita bisa lihat itu setan, wah itu kata ulama seperti makanan yang dikerubungin lalat. Ya, jadi sebenarnya setan itu ada di mata kita, ada di kepala kita, ada telinga kita, semuanya isinya setan. Ya, yang bisa selamat cuma Umar aja. Umar setan tuh nggak mau deket-deket gitu kan. Kalau kita demen setan. Nah, ini artinya kita banyak minta ta'awud kepada Allah SWT. Nah, diusahakan jangan mengkhususkan apa yang tidak dikhususkan syariat. Itu jadi masalah nantinya. Ya, jadi masalah nantinya seperti itu. Jadi ta'awud kepada Allah SWT, kemudian berusaha bagaimana caranya untuk semaksimal mungkin untuk bisa menghadirkan khusyuk, menghadirkan hati kepada Allah SWT. Seperti itu. Misalkan anak kita belum punya jodoh, dan jodoh kita berdoa baca karya itu baca rohman pada apa itu dan maka anak keturunan kita bisa mengkasih dapat jodoh yang berkualitas itu bisa boleh kan? Itu ada anak dia lah mas Bila. Iya itu. Ya boleh saja, walaupun sebenarnya Nabi Zakaria ketika berdoa itu karena memang belum punya keturunan, beliau belum punya keturunan, berharap keturunan lahir dari dirinya, dia dan istrinya. Kemudian kenapa? Karena Nabi Zakaria tahu kalau lahir nanti jadi nabi, ya kan? Jadi nabi. Jadi Bani Israel itu nabi, nanti anaknya nabi itu. Makanya sampai kepada Nabi Isa, stop. Berapa ribu tahun tuh? Nabi Ibrahim lahir, Nabi Ishak jadi nabi. Ishak lahir, Yakub jadi nabi, ya kan? Lahir Yusuf jadi nabi. Terus setiap bapaknya nabi, anaknya nabi, bapaknya nabi, anaknya nabi, terus gitu. Makanya Rasulullah SAW anaknya Ibrahim namanya, ya kan? Salah seorang anaknya nama Ibrahim, meninggal umur 2 tahun kurang lebih umur 2 tahun, hampir 2 tahun, 20 bulan. Itu apa kata Nabi? Lau asya Ibrahim lakana nabiyan, ya kan? Kalau si Ibrahim ini umur panjang itu jadi nabi. Cuman kan Allah sudah tutup, la nabiyya ba'di, tidak nabi setelahku. Makanya Allah cabut. Ya Allah cabut. Jadi tidak heran ya, karena yang namanya nabi ini harus, kenapa? Jadi
Nabi, anaknya Nabi, Nabi anaknya Nabi. Jadi jalurnya itu harus nggak sembarangan gitu. Ya, nggak sembarangan mincelep gitu. Nggak. Jadi jalurnya harus terjaga kesucian dan kemuliaannya. Nah, tapi doa seperti itu ya boleh saja, nggak ada masalah. Yang penting doanya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu yang terbaik di sisi Allah itu sebenarnya seperti apa. Ya kan? Kita cuma berharap, ya kan? Dan ketika belum Allah kabulkan, kita harus yakin itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Asa an taqru syai'an wa khairul lakum, kata Allah. Mungkin bisa jadi kalian itu membenci sesuatu, justru itu yang terbaik buat kalian. Ya, jadi seorang mukmin harus berkeyakinan seperti itu. Jadi Allah lebih tahu dan kita tidak tahu. Jadi apa yang Allah tetapkan saat ini itulah yang terbaik menurut Allah SWT. Ya, jadi jangan kita sok tahu. Enggak, menurut kita yang terbaik, enggak. Itu menurut kita. Akal kita yang pendek. Tapi Allah SWT Maha tahu apa yang akan datang, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang terjadi. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi, seperti itu. Makanya kita bersikap pasrah. Ya, setelah kita ikhtiar. Ya, setelah kita berikhtiar, kita doa dan sebagainya, ketika Allah tetapkan, nah itulah yang terbaik dari Allah SWT. Kan kita minta yang terbaik selalu. Ya, kita minta yang terbaik dari sisi Allah SWT. Seperti itu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau 10. Ya. Untuk yang jelas kalau dua setelah itu, yang dua jelas dua salam. Ya. Tapi kalau untuk 4 yang dua itu yang benar bagaimana, ada dua salam jadi 4, atau ada 4 langsung 4 baru salam? Dua. Iya, 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu 2 dulu, terus 2 lagi gitu. Iya. Iya. Jelas. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari semua penjelasan tadi, apakah kadang-kadang kita manusia itu selalu dalam keadaan berbuat dosa. Iya. Terus tadi disebutkan bahwa setan itu selalu Iya. kemudian amalan hati itu apakah yang paling utama? Iya. Yang membuat kita bersyukur selalu ingat. Iya. Mohon dijelaskan begitu pentingnya amalan hati. Iya. Amalan hati yang paling Allah cintai 3. Mahabbah, khauf dan roja. Mahabbah itu apa? Mahabbah itu kecintaan kepada Allah SWT. Kecintaan kepada Allah. Allah kan kasih kita apa yang kita minta dan apa yang jauh lebih banyak daripada yang kita tidak minta. Ya. Allah kasih kita mata, kita nggak pernah minta mata. Allah kasih kita telinga, kita nggak pernah minta telinga. Allah kasih kita paru-paru, itu luar biasa loh. Bisa nggak dihitung itu berapa nilainya? Kita nggak bisa. Nah ini karena nikmat Allah yang begitu banyak, yang kita sadar atau nggak sadar, masa kita nggak mencintai Allah? Ya, kita punya orang tua yang selalu siap sedia untuk dari kita kecil menyiapkan apa yang kita banyak sekali nggak kita minta, tapi udah disiapin. Makanya tidak mungkin seorang anak tuh tidak mencintai orang tuanya. Ya yang normal ya. Kalau yang abnormal kan sudah tidak bukan pembahasan kita. Demikian juga seorang istri kepada suami, suami kepada istri. Kenapa? Artinya semakin banyak kebaikan dari kedua belah pihak, semakin kuat cinta itu. Nah, kebaikan kita kepada Allah SWT itu kan lebih cenderung satu arah dari Allah SWT. Dari Allah SWT yang begitu banyak yang kita sadar maupun kita tidak sadar. Nah itu masa kita tidak mencintai Allah SWT. Kemudian nikmat iman ini itu basicnya. Jadi cinta yang harus totalitas kepada Allah SWT. Ya, ini pertama. Yang kedua khauf, roja itu berharap rahmat kasih sayang Allah SWT. Artinya karena kita sadar semua kebaikan dari Allah di dunia dan akhirat, nikmat
lahir maupun batin, kebaikan yang datang dari maka kita berharap. Ya, kita berharap kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, kita takut kepada Allah SWT. Sehingga yang paling berhak untuk dicintai Allah, yang paling berhak untuk diharapkan rahmat dan kebaikannya cuma Allah. Kemudian yang berhak untuk ditakuti kemurkaannya itu cuma Allah SWT. Nah, ini semuanya akan membangun, mengantarkan kepada syukur. Ya, kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya Allah yang berhak untuk disyukuri. Ya, tadi dilandasi dengan tadi kecintaan, takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus takut kepada Allah? Karena Allah berkuasa mutlak. Bisa enggak setiap saat Allah cabut hidayah? Bisa. Kata Nabi, bisa jadi seorang itu di pagi hari beriman, sore hari kafir. Bisa jadi sebaliknya, pagi hari kafir, sore beriman. Makanya kita harus harap-harap cemas tadi. Takut dan harap kepada Allah SWT untuk mengantarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT. Semuanya bisa Allah kuasa. Makanya kita berharap supaya nikmat iman, Islam, kebaikan itu kepada Allah SWT, dan takut kalau sekiranya nikmat hidayah, iman, Islam itu tercerabut daripada diri kita. Nah, ketika kita masih lihat nikmat tersebut, iman masih ada, takwa masih ada, sementara sebagian orang di sekitar kita masih banyak yang kafir, banyak yang musyrik, banyak ini kan kita harus sadar itu Allah yang membimbing. Makanya walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum. Demikianlah Allah lah yang menjadikan kalian itu mencintai keimanan dan menghiasi indahnya iman di hati kalian, bukan kita. Jadi kenapa kita sholat, kok kita nikmat dengan sholat? Kenapa kita berzikir, kita nikmat dengan zikir? Itu bukan kita, Allah yang menggerakkan itu. Habbabah, jadi Allah yang menjadikan kalian mencintai keimanan, mencintai zikir, mencintai bersedekah, mencintai menyayangi anak yatim, mencintai birrul walidain, mencintai baca Quran, mencintai zikir. Bukan kita, Allah yang menggerakkan hati kita untuk mencintainya. Kemudian apa? Tidak sampai di situ. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi, Allah perindah keimanan itu. Jadi kenapa seorang mukmin itu melihat ketakwaan itu menjadi indah? Allah yang membuat dia indah gitu. Sebagaimana Allah juga yang menjadikan itu tidak menyukai, membenci kezaliman, kemusyrikan, segala macam kekafiran dan lain sebagainya. Nah, ini akan selalu mengantarkan kita kepada hakikat bersyukur kepada Allah SWT dengan landasan tadi tiga amalan tadi. Seperti itu. Kalimat istighfar bisa mencakup semuanya. Kalimat istighfar itu mencakup semuanya. Ya. Enggak sanggup aku mencinta engkau secara seutuhnya ya Allah, tidak sanggup aku untuk maksimal takut kepada engkau, ya, tidak sanggup aku untuk maksimal berharap kepada engkau, ya, berarti apa? Tidak akan sanggup aku maksimal dalam bersyukur kepada engkau. Berarti ampunilah aku ya Allah dengan segala macam ketidaksanggupan aku itu. Ya, itu. Kenapa ujung-ujungnya istighfar? Makanya setiap selesai sholat pasti istighfar kan? Ya kan? Setiap, kalau kita perhatikan dari amalan Nabi, setiap di penghujung ibadah itu diujungin istighfar. Ya, setiap sholat ujungnya istighfar. Tahajud setelahnya dianjurkan banyak-banyak istighfar. Setelah haji dianjurkan banyak-banyak istighfar, ya kan? Lailatul Qadar yang paling utama untuk kita minta taubat dan ampunan Allah SWT. Artinya di penghujung artinya kita jangan besar kepala. Maksudnya apa? Ini ibadah kamu itu dari Allah. Allah yang kasih taufik dan hidayahnya sehingga kamu melakukan ibadah. Ya, jadi jangan merasa kita yang spesial. Ya, enggak. Allah SWT yang memberikan karunia, menggerakkan hati kita untuk beribadah. Ya. Kemudian apa? Kenapa kita harus selalu beristighfar? Karena kita sering kali lalai untuk bersyukur atas ibadah atau syukur nikmat tersebut. Jadi kan ini nikmat yang begitu banyak, terlalu banyak bagi kita. Kita bersyukur bentuknya dengan sholat duha, ya, bersyukur bentuknya dengan sedekah, bersyukur bentuknya dengan istighfar. Ya, kita pernah nggak bersyukur secara spesifik istighfar yang telah kita lakukan kepada Allah? Seringkali lupa. Padahal itu semua nikmat. Semua nikmat itu harus disyukuri. Ya, sholat perlu disyukuri, zakat perlu disyukuri,
Jadi makanya kita pasti pilot gitu loh. Jadi kalau sekiranya semua nikmat yang lahir maupun yang batin harus disyukuri ya, dan itu pasti tidak mungkin. Solusinya cuma minta ampun ya Allah. Iya kan? Itu solusinya cuma minta ampun. Mau gimana lagi? Iya, mau gimana lagi? Makanya itu Allah SWT paling murka kepada orang-orang tadi yang merasa lebih, yang merasa aku loh. Ini dia lupa siapa sih yang berikan taufik dan hidayah? Allah. Makanya semakin tinggi seorang hamba, merasa tinggi seorang hamba, itu semakin rendah di sisi Allah SWT. Makanya ketika ada merasa istimewa, merasa tinggi, merasa besar, merasa sombong, apalagi dengan melihat orang lain rendah, itu kata Nabi tidak mau surga. Ya kan? Enggak usah besar, sekecil biji zarrah. Ya, sekecil biji zarrah, daripada kesombongan, ya tidak mau surga. Ya, kenapa? Ketika kita merasa tinggi, merasa besar, orang lain kecil, rendah. Ya ini semestinya apa? Semestinya kita juga lebih harus merendah daripada orang lain tersebut. Ya, makanya ini bertolak belakang dengan konsep ibadah. Ibadah itu kan merendahkan diri. Loh, kalau dia meninggi bukan beribadah namanya. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, istighfar itu melambangkan kita ini berusaha untuk merendah. Ampuni aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Hambamu ini zalim, hambamu ini naib, hambamu ini angkuh, hambamu ini sombong. Ya, dan seterusnya. Kenapa? Ujung-ujungnya, ending-endingnya apa? Istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti spesifik, oh tobat dari zina, tobat dari minum khamar, tobat dari apa. Sebenarnya kenapa selalu kita harus bertobat? Ya karena ini tadi. Ya karena tadi. Artinya ada dosa yang lebih besar daripada dosa zina. Ya. Kata ulama, angku, sombong, hasad, iri itu lebih besar dosanya daripada dosa zina, minum khamar. Banyak orang yang merasa, oh saya tidak berzina, saya tidak minum khamar, tapi saya angkuh, hasad, iri, dengki. Itu lebih parah daripada dosa-dosa yang tadi minum khamar, zina, judi dan lain sebagainya. Artinya sebagaimana amalan yang paling Allah cintai amalan hati, maka dosa yang paling Allah benci juga dosa-dosa hati itu. Hasad, iri, dengki, sombong, angkuh, ya kan, kiber, dan ini semuanya ujub. Ini basicnya tuh ujub. Ujub itu bangga diri, merasa spesial di sisi Allah SWT. Seperti itu. Jelas ya? Ya. Cukup ya? Nanti lama-lama sampai jam 12. Langsung kita jamak sholat zuhur nanti. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.